Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SD Irada, Bapak Ibu wali murid dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kecukupan. Sehingga pada saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian indah bersama SD Irada. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku, siswa-siswi SD Irada, Bapak Ibu wali murid dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Muhammad ibnu Hamir. Muhammad ibnu Hamir ini adalah seorang yang rajin beribadah. Kalau malam itu selalu bermunajat kepada Allah, ahli ibadah dan ahli berpuasa. Suatu ketika Muhammad ibnu Hamir ini pergi berburu. Jadi pergi berburu ke sebuah hutan. Ketika berburu, di tengah perjalanan, Muhammad ibnu Hamir ini dihadang oleh seekor ular. Kemudian terjadilah percakapan antara Muhammad ibnu Hamir dengan si ular tadi. Wahai ular, kenapa kamu kok menghadangku? Kemudian ular menjawab, saya tidak menghadangmu, saya mau minta tolong. Ibnu Hamir menjawab, minta tolong kenapa? Kamu kenapa? Kemudian ular menjawab, saya lagi dikejar oleh musuhku. Ada orang yang mau membunuhku. Saya minta tolong agar kamu Muhammad bin Hamir menolong saya. Kemudian Muhammad ibnu Hamir berkata, wahai ular, apa yang bisa saya lakukan untuk menolong kamu? Saya tidak tahu, pokoknya saya minta tolong bantu saya agar saya selamat dari musuhku. Oke, kalau begitu silakan kamu masuk ke selendang saya. Silakan masuk di sini, sembunyilah di bawah selendang saya. Kemudian Umar berkata, wahai Ibnu Hamir, kalau saya bersembunyi di balik selendangmu, pasti musuhku akan tahu di mana aku sembunyi.
Lah terus kamu harus bagaimana? Kemudian ular menjawab, minta tolong, izinkan aku untuk masuk ke dalam tubuhmu. Ketika si ular mengatakan seperti itu, Ibnu Hamir berpikir, wahai ular, kalau kamu masuk ke dalam perutku, saya khawatir kamu nanti akan membunuhku. Saya khawatir kamu nanti akan menggigitku. Kemudian ular menjawab, wahai Ibnu Hamir, kamu jangan khawatir. Saya berjanji, saya tidak akan membunuhmu. Saya tidak akan menggigitmu. Saya tidak akan menyakitimu. Karena ular sudah berjanji seperti itu, akhirnya Muhammad ibnu Hamir mengatakan, wahai ular, kalau dengan bersembunyi di dalam perutku itu bisa menyelamatkanmu dari musuhmu, silakan kamu masuk ke dalam perutku. Kemudian Muhammad ibnu Hamir membuka mulutnya, dan si ular ini masuk ke dalam perut Muhammad ibnu Hamir. Setelah ular ini masuk ke dalam perutnya, Ibnu Hamir berjalan, dan di tengah perjalanan bertemulah dengan seseorang yang membawa pedang, dan orang inilah yang ingin membunuh ular tadi. Kemudian ditanya sama Ibnu Hamir, wahai si fulan, kamu mau cari siapa? Kok bawa pedang? Saya ini mau mencari musuhku. Ibnu Hamir berkata, siapa musuhmu? Kemudian si fulan menjawab, musuhku adalah ular. Saya ingin mencarinya, ingin tak bunuh ular itu. Apakah kamu tahu, wahai Ibnu Hamir? Kemudian Ibnu Hamir dengan agak sedikit ragu, dia berbohong. Dia terpaksa berbohong, mengatakan, mohon maaf, saya tidak tahu musuhmu. Saya tidak tahu ular yang kamu cari. Ketika berbohong seperti itu, Ibnu Hamir beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dia terpaksa berbohong karena harus menolong si ular tadi. Kemudian tetap berjalan Ibnu Hamir. Ketika sudah jauh dari si fulan tadi yang membunuh ular, Ibnu Hamir tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang. Kemudian ular keluar kepalanya dari mulutnya. Wahai ular, silakan keluar. Yang mau membunuhmu sudah jauh dari sini, sudah tidak ada lagi di sini. Kemudian si ular berkata, wahai Ibnu Hamir, aku tidak akan keluar dari perutmu. Kamu milih mana? Mau tak gigit hatimu, mau tak bunuh kamu, atau tak ambil hatimu, tak racuni hatimu, agar kamu nanti mati secara pelan-pelan. Muhammad ibnu Hamir kaget. Wahai ular, kamu kan sudah berjanji untuk tidak menyakitiku, untuk tidak membunuhku. Kemudian si ular tadi mengatakan, kamu percaya sama saya? Sangat lucu sekali. Saya ini adalah musuh nenek moyangmu, musuh Nabi Adam. Kenapa kamu percaya kepadaku? Sambil tertawa ular menertawakan Ibnu Hamir. Akhirnya di tengah kesedihannya Ibnu Hamir mohon kepada ular, wahai ular, kalau memang kamu mau membunuhku, kalau memang kamu mau menyakitiku,
saya minta tolong, beri saya kesempatan untuk saya sampai di puncak gunung agar saya siap. Ular menjawab, oke, kalau begitu silakan naik ke puncak gunung, nanti di sana kamu akan tak bunuh. Di tengah perjalanan, Muhammad ibn Hamir selalu berdoa kepada Allah. Di tengah kegelisahannya, di tengah susahnya hatinya, Muhammad ibn Hamir berdoa kepada Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Berdoa, terus berdoa. Mohon agar bisa selamat dari ular yang mengancamnya. Segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ibn Hamir akhirnya tetap berjalan menuju ke atas gunung sambil berdoa. Di tengah perjalanannya ke atas gunung, bertemulah dengan seseorang yang baunya sangat wangi, baunya sangat harum, orangnya bersih, wajahnya memancarkan cahaya. Muhammad ibn Hamir bertemu dengan malaikat ma'ruf yang berada di langit keempat. Wahai Ibnu Hamir, kenapa kamu sedih? Jelaskan, ada masalah apa? Kemudian Muhammad ibn Hamir menjelaskan, begini. Saya ini tadi mau berbuat baik, mau menolong seekor ular yang akan dibunuh. Saya suruh masuk ke dalam perut saya, kemudian dia membohongi saya. Setelah saya tolong, ternyata ular ini mau membunuh saya. Ternyata si malaikat tadi memberikan daun zaitun. Wahai Muhammad ibn Hamir, daun ini silakan dikunyah. Kunyah, kemudian telan. Nah, akhirnya dilakukanlah oleh Ibnu Hamir. Daun ini dikunyah, kemudian ditelan. Seketika itu ular yang ada di dalam perutnya tadi muter-muter, seakan-akan kena racun dari daun tadi. Akhirnya ular tadi hancur berkeping-keping. Segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sekelumit kisah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk selalu bersikap baik kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan kembali kepada kita. Berbuat baiklah kepada semua saja, kepada semua orang. Berbuat baiklah, meskipun orang yang kita perlakukan baik tadi itu tidak menganggap kebaikan kita. Meskipun orang yang kita baiki tadi itu cuek kepada kebaikan kita, tetaplah terus untuk berbuat baik. Karena nanti kebaikan kita itu Allah yang akan membalasnya. Kita sebagai manusia harus tetap berbuat baik kepada siapapun. Karena perbuatan baik itu akan bisa menjaga kita dari keburukan. Meskipun orang yang kita perlakukan baik tadi itu
tidak memperdulikan kita. Tetaplah berbuat baik, karena perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Demikian kajian singkat kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.